Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel Tim Bro Rizwan. Saudara, pada hari ini, di hari Jumaat yang mulia ini, saya ingin berkongsi 4 faktor. 4 faktor gagalnya ruqyah syariah. Okey, ada 4 faktor kenapa rawatan Islam atau juga lebih dikenali dengan ruqyah syariah itu terbatal. Okey, dan juga kenapa sudah diruqyah tapi sakitnya tetap masih ada. Yang pertama adalah masih sombong. Okey, dalam empat faktor mengapa kita gagal diruqyah, yang pertama adalah sombong. Masih sombong dan tidak mahu menerima kebenaran. Jadi ketika diruqyah maka tidak akan dapat kesembuhan kerana masih terdapat dalam dirinya masih ada sifat kesombongan. Jadi orang sombong tidak boleh diruqyah. Bila mana diruqyah maka akan sia-sia. Kecuali kita ikhlas, kita reda kepada Allah, insya-Allah kita akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesembuhan. Jadi yang pertama adalah sombong. Sombong bukan sifat kita. Okey? Itu yang pertama adalah sombong. Sesiapa yang masih dalam keadaan yang sombong, sombong ini arti kata adalah tidak mahu menerima kebenaran. Contoh, kita dilarang untuk mensyirikkan Allah. Tapi kita masih sombong dan kita masih tidak ingin menerima nasihat yang telah diberikan. Tidak boleh syirik, ya kan? Wajib untuk bersilaturahim dengan jiran-jiran tetangga, ya kan? Jadi bila mana masih ada sifat sombong dalam diri, maka apapun rawatan, apapun pekerjaan, maka semuanya akan terbatal kerana sifat sombong kita. Dalam diri kita, kitalah yang paling hebat. Dalam diri kita, kitalah paling betul. Dalam diri kita, kitalah paling semuanya pintar, bijak, semua kitalah semua. Okey, akibatnya bila mana proses ruqyah dilakukan, maka ruqyah itu ataupun rawatan itu sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, masih mensyirikkan Allah. Ya, di dalam kita buat rawatan Islam, di dalam kita membuat rawatan ruqyah syariah, tidak boleh kita mensyirikkan Allah. Ini banyak yang berlaku. Ada soalan, kenapa saya sudah diruqyah tapi saya masih sakit? Okey? Kenapa saya masih sakit sedangkan saya sudah pernah diruqyah berkali-kali, bahkan berpuluh kali, bahkan sampai 20 kali, bahkan lebih. Tapi saya tetap masih dalam keadaan sakit. Mengapa saudara? Sebab masih mensyirikkan Allah. Kenapa? Pertama, jumpa perawat Islam. Pertama, jumpa perawat Islam. Nanti tidak pandai sembuh, jumpa lagi dukun. Sedangkan sakit itu adalah nikmat. Di mana nikmat itu Allah berikan kepada orang-orang sakit, agar orang sakit seperti kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, sakit yang kita alami itu adalah bahasa ilahi. Sakit yang kita alami itu adalah agar kita ingat kepada Allah. Sakit yang kita alami itu agar kita berdoa kepada Allah, agar kita memohon pertolongan kepada Allah, agar kita berdoa kepada Allah, agar kita bermunajat kepada Allah. Adapun rawatan Islam itu, adapun ruqyah itu hanyalah ikhtiar, jalan asbab sahaja, gara-gara. Okey, gara-gara, asbab ini gara-gara, selebihnya daripada diri sendiri. Jadi kalau masih mensyirikkan Allah, masih berdukun-dukun, masih percaya sial, masih melakukan ritual-ritual adat-adat nenek moyang yang menyeleweng, masih percaya ada kembar-kembar buaya, masih ada percaya begini begitu, maka rawatannya terbatal kerana masih menduakan Allah, dalam keadaan mensyirikkan Allah. Jadi dalam ruqyah itu yang paling penting adalah yakin, yang paling penting adalah ikhlas. Okey? Tidak akan ada lagi insya-Allah. Bila mana kita ikhlas, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada halangan. Insya-Allah Allah akan berikan langsung kesembuhan kepada kita insya-Allah. Ingat, Allah yang Maha menyembuh. Allah yang menyembuhkan. Kita hanya sebatas ikhtiar. Seorang perawat itu hanya ikhtiar. Seorang perawat itu hanya berusaha. Seorang perawat itu tidak ada kuasa untuk menyembuhkan. Semua itu datangnya daripada Allah. Semua itu Allah
izinkan. Semua itu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Saudara. Yang ketiga, ya, tidak mau berubah. Yang pertama sombong, yang kedua mensyirikkan Allah, yang ketiga tidak mau berubah. Dulu tidak solat, bila mana sakit dirawat sembuh, juga tidak solat, tidak mau berubah, tidak mau hijrah, ya, masih rasa diri enak-enak aja, masih rasa tidak mau berubah. Oke, dulu tidak pakai tudung, bila mana diruqyah alhamdulillah sembuh, juga tidak mau pakai tudung. Seharusnya itu kita kena hijrah, kita kena berjanji, seandainya saya sehat ya Allah, saya akan komitmen ya Allah, saya akan melakukan seluruh suruhan-suruhan-Mu, dan saya akan meninggalkan seluruh larangan-Mu, dan insya-Allah saya akan melakukan seluruh sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang ketiga, yaitu banyak perkara menyebabkan kenapa ruqyah itu gagal. Banyak perkara. Okey, tidak mau berubah, Saudara. Tidak mau berubah. Dalam keadaan bagi wanita rambut masih terdedah, ya, aurat masih terdedah, itu membuka pintu-pintu syaitan. Okey? Itu membuka pintu-pintu syaitan. Okey, yang keempat adalah tidak melakukan amalan-amalan khusus, ya, yang diberi oleh perawat, khususnya amalan-amalan itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh zikir pagi petang. Zikir pagi petang ini kena diamalkan, Saudara. Tidak boleh kita lepas daripada zikir pagi petang. Dan keempat ini adalah tonggak ataupun puncak daripada keempat ini adalah solat. Solat jangan lupa. Biarpun kita diruqyah berkali-kali, kalau kita tidak solat, maka tidak ada apa-apanya. Okey? Yang pertama sombong. Ini jelas. Ini banyak yang saya jumpa. Okey? Banyak yang saya jumpa masih dalam keadaan sombong, sedangkan dalam keadaan sakit. Masih dalam keadaan sombong, tidak mau diruqyah, merasa diri itu hebat, merasa diri itu terbaik, merasa diri suci. Orang lain begini. Nah, ini menjadi masalah. Ini menjadi masalah. Masih dalam keadaan yang sombong, yang perawat sana tidak pandai, yang perawat sana bacaannya tidak betul, yang perawat sana begini, yang perawat sana mahal dia punya bayaran, yang perawat sana pula bacaannya tidak mantap, yang perawat sana pula begini, semua dikasih, semua komplain, semua itu, semua ini. Jadi sombong ini adalah masalah hati. Sombong adalah masalah hati. Okey, jadi ingat, kalau orang sombong tidak akan dapat diruqyah. Bukan tidak dapat dengan syarat kena taubatan nasuha. Okey. Dan yang kedua, masih dalam keadaan mensyirikkan Allah. Kita imbas kembali, masih dalam keadaan mensyirikkan Allah. Masih pakai tangkal-tangkal, masih pakai azimat, ya kan? Masih berlindung kepada makhluk, contoh masih menggunakan duri-duri limau, masih menggunakan bawang, masih dalam macam-macam. Okey, masih dalam keadaan tidak yakin kepada Allah yang Allah itu Maha melindungi, ya. Ini sangat berbahaya. Okey. Ini sangat berbahaya. Okey. Okey. Jadi yang ketiga adalah tidak mau berubah. Masih rasa aman-aman aja. Masih rasa aman-aman. Yang dulunya tidak pakai tudung, sekali diruqyah juga tidak pakai tudung. Yang dulunya aurat terdedah, sudah diruqyah sembuh masih aurat terdedah. Jadi ini akan mengundang masuknya balik jin dalam tubuh kita. Jadi jangan heran. Jangan heran. Okey? Yang terakhir, ya. Yang terakhir adalah tidak mempunyai benteng-benteng diri. Contoh, uduk tidak dijaga. Uduk adalah pagar diri ataupun benteng diri yang paling mantap. Okey, jadi kena jaga uduk, saudara. Okey, jadi kalau kita tidak jaga uduk, maka sampai bila-bila pun kita akan senang ditembusi oleh anasir-anasir jahat, oleh aura-aura negatif. Banyak zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh kalimat tamma, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq,
Apalagi zikir pagi petang, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Banyak. Itu semua diamalkan. Apa yang paling penting adalah salat. Dalam empat ini adalah apa yang paling penting adalah salat. Okey, ini 4. Ini 4 kena jaga. Kalau 4 ini masih ada dalam diri kita, maka siap-siaplah untuk dibuanglah seluruh sifat-sifat itu, dan barulah proses rawatan insya-Allah akan beroleh kesembuhan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi itu perkongsian saya pada hari ini. 4 poin tadi harus dilihat, harus dijaga. Kalau 4 poin tadi ada dalam diri kita, maka apapun rawatan tidak akan mempan. Apapun rawatan tidak akan berhasil. Okey? Jadi ingat, jangan sombong, jangan syirik kepada Allah, ya, berubahlah. Ya, berubahlah, dan apa yang paling penting, ya, mengamalkan seluruh suruhan Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah, dan apa yang paling penting, ambillah amalan-amalan yang sahih yang datangnya daripada Nabi, yang diajarkan oleh Rasulullah, maka insya-Allah itu akan bermanfaat, dapat pahala dan berkat insya-Allah. Jadi panjang lebar saya sampaikan, insya-Allah. Saya mohon maaf di atas seandainya ada percakapan, ada ayat yang tersinggung dan sebagainya, ada ayat yang kasar, atau juga ada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang salah, maka saya mohon maaf, saya mohon ampun. Nampak nih, keringat. Okey, ini keringat. Ini keringat, bukan tempias, ini keringat. Okey. Jadi itu sahaja daripada saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan kongsi video ini. Okey. InsyaAllah kita akan berjumpa di episod yang kedua tentang topik kita pada hari ini, gagalnya ruqyah. Okey. InsyaAllah. Sampai berjumpa lagi insyaAllah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.